Video sebelumnya telah membahas pemikiran Habermas tentang fungsi epistemik demokrasi. Pembahasan fungsi epistemik demokrasi telah menyadarkan kita bahwa pengambilan keputusan dalam berbagai deliberasi masih didasarkan pertimbangan kognitif dan bukan pertimbangan komunikasi. Komunikasi berperan penting dalam pelembagaan norma hukum. Tema kali ini membahas peran sentral dari komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan konsekuensi dari pendekatan yang diusulkan teori diskursus. Habermas telah memetakan masalah komunikasi publik ini dari perspektif normatif. Dalam perspektif normatif, aspek struktural dari komunikasi politik lebih penting daripada sifat individu, seperti kemampuan individu untuk membuat pilihan yang rasional atau punya niat yang baik. Padahal, komunikasi publik harus bersifat inklusif dan pada saat yang sama memiliki sasaran yang tepat. Dalam komunikasi publik yang inklusif, akan muncul tema pembahasan yang relevan, kontribusi menarik, informasi yang dapat diandalkan, argumen yang baik, atau hasil kompromi yang adil. Memang, pandangan komunikasi publik yang inklusif ini cenderung abstrak untuk menjembatani kesenjangan antara gagasan normatif tentang legislasi dan fakta-fakta sosiologis yang kompleks. Habermas menawarkan pendekatan yang diusulkan melalui teori diskursus. Habermas mengkritik penggunaan konsep trias politika, bahwa rakyat memiliki konsep yang terlalu spesifik. Seperti, konsep legislatif, eksekutif, dan yudisial. Konsep ini terlanjur digunakan untuk menilai suatu organisasi, terkategori sebagai organ legislatif, eksekutif, dan yudisial. Padahal, pemerintah Indonesia tidak mudah untuk dikategorikan sebagai organ eksekutif. Karena pemerintah Indonesia juga membuat aturan hukum, yang seharusnya proses pembuatan hukum itu merupakan konsep dari organ legislatif. Oleh karena itu, pendekatan lama tentang trias politika, digeser oleh teori diskursus menjadi konsep kebebasan komunikasi warga negara. Kita tidak perlu terburu-buru menilai organisasi pemerintah sebagai eksekutif, atau Mahkamah Agung sebagai organ yudisial. Semua itu hanya konsep trias politika, dan rakyat tidak perlu memiliki konsep yang terlalu spesifik dalam keadaan demokrasi deliberatif. Kebebasan warga negara, dengan demikian, mengarah pada penggunaan common sense atau akal sehat. Yang penting, aktor kolektif dalam tatanan masyarakat sipil yang cukup otonom, dan sistem publik yang cukup sensitif dan inklusif, dapat merasakan masalah yang relevan dengan kepentingan seluruh masyarakat. Lalu, komunikasi antara aktor kolektif dalam tatanan masyarakat sipil dan sistem publik, melalui berbagai saluran, akan menghasilkan berbagai opini publik yang berpengaruh luas. Tetapi, pengaruh dari opini publik yang luas itu, hanya akan berubah menjadi kekuasaan, melalui interaksi komunikasi publik informal. Dan hasil interaksi komunikasi publik informal itu kemudian menyebar, dengan proses pembentukan opini dan kesukarelaan yang terorganisir secara formal. Hal ini pertama kali diwujudkan dalam situasi yang kompleks dalam parlemen dan peradilan. Pembentukan opini tentang Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan salah satu contoh pengaruh luas opini publik, hingga pada situasi politik yang kompleks di parlemen, dan permohonan uji formil di Mahkamah Konstitusi. Dari contoh opini publik, tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kekuasaan komunikasi dihasilkan melalui prosedur demokratis pada institusi deliberasi, seperti, gerakan organisasi non-pemerintah, gerakan mahasiswa, dan gerakan buruh. Kemudian, opini publik dari institusi non-pemerintah itu, diubah menjadi program legislasi di parlemen, dan keputusan yudisial Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya, opini publik berubah kekuasaan administrasi, yang menyediakan berbagai program implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Penjelasan ini masih mengambil konsep trias politika, tentang legislatif, yudisial dan eksekutif, yang menggambarkan sirkulasi tiga cabang kekuasaan. Tetapi, penjelasan Habermas tentang peran utama komunikasi publik, dalam sirkulasi kekuasaan komunikasi atau parlemen, kekuasaan yudisial, dan kekuasaan administratif atau eksekutif, lebih memungkinkan untuk menghubungkan pemahaman demokrasi konstitusional normatif dengan praktik-praktik di masyarakat. Sampai di sini, pembahasan tentang peran utama komunikasi publik,
yang berawal dari komunikasi yang berlangsung pada institusi deliberasi, telah memperjelas peran utama komunikasi untuk mengelola kekuasaan pada sistem publik. Setelah kita mempelajari peran sentral komunikasi, pada video selanjutnya, kita akan membahas paradigma hukum yang berseberangan satu sama lain, yaitu paradigma liberal dan paradigma negara kesejahteraan.